Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nama saya Yonatan Ediano Nugroho Dwiatmojo dengan NIM 20201027 dari Studi Sistem Informasi semester 7. Jadi di sini saya akan memenuhi jadi proyek individu yang berupa video digital untuk mempresentasikan ide bisnis digital yang saya dalami. Jadi di sini bisnis digitalnya itu berupa digital agency untuk video editing yang bernama Kasidit. Jenis bisnisnya ialah layanan digital agensi video editing untuk konten sosial media. Ini difokuskan lebih untuk konten kreator yang ingin membangun channel atau akun mereka. Saya tidak memulai Kasidit karena saya merasa paling paham konten, tapi karena saya melihat masalah sederhana, yaitu berupa konten kreator yang ingin fokus ke ide dan produksi namun terkendala di editing. Nah, dari kebutuhan itu maka muncullah ide Kasidit sebagai agensi digital video editing yang praktis dan konsisten untuk membantu konten kreator. Target pengguna utama ialah konten kreator gaming, konten kreator self development, lalu juga ada podcaster juga. Lalu masalah dan value propositionnya, masalah utama editing video yang memakan waktu lama, lalu kualitas konten tidak konsisten, lalu sulitnya untuk melihat raw dan meng-highlight sesuatu yang menarik dari raw atau footage tersebut. Lalu juga untuk konten creator ialah tidak memiliki workflow yang jelas. Nah, jadi solusi yang ditawarkan oleh Kasidit ialah editing shorts seperti Reels atau YouTube Shorts, lalu juga ada highlight untuk video podcast atau clipping juga bisa, lalu gaya editing modern dan clean, lalu workflow profesional berupa briefing, review, revisi, dan final. Berikutnya value proposition utama. Nah, value-nya itu kami untuk membantu konten creator itu berfokus kepada ide dan produksi saja. Lalu untuk masalah editing biar agensi Kasidit yang menghandle hal tersebut. Perbandingan dengan kompetitor ialah ada satu niche yang saya temukan di agensi lain berupa niche meme atau X, karena meme atau X sendiri itu jarang bisa dilakukan karena membutuhkan brainstorming yang cukup dalam, referensi cukup banyak. Lalu selain itu ialah mencari relevansi meme tersebut apakah masih bisa digunakan, karena tujuan dari meme atau X tersebut adalah membuat orang tawa, karena jika sudah relevan dengan waktu sekarang itu maka orang juga akan sedikit bosan untuk melihatnya. Lalu keunggulan untuk Kasidit ialah kualitas yang stabil, workflow yang rapi, dan fokus untuk konten kreator. Lalu yang berikutnya ada design thinking. Yang pertama ada empathize. Konten kreator aktif membuat video, memiliki batas waktu, dan ingin kontennya terlihat profesional serta engaging. Dan tadi karena ini tentang fokusnya adalah niche meme atau X, jadi kontennya masih tetap relevan dengan meme atau meme yang tersebar di sosial media sekarang. Lalu define, bagaimana menyediakan jasa editing video cepat, konsisten, dan sesuai kebutuhan kreator. Lalu berikutnya ada ideat, membangun agensi editing dengan sistem paket, template visual, dan SOP kerja yang jelas. Berikutnya ada prototype, bentuk solusi dari Kasidit ialah bisa dalam bentuk paket bulanan. Lalu juga ada template gaming, self development, dan podcast. Kami bisa juga untuk menjual sound effect yang kami punya. Lalu juga ada sistem preview dan pengiriman file via cloud. Berikutnya ada tes, kita juga bisa melakukan sebelum terjun dalam pekerjaan atau langsung dalam pekerjaan, ialah kita bisa melakukan uji coba untuk melakukan tes kepuasan klien, kecepatan pengerjaan, lalu engagement konten setelah diedit. Lalu berikutnya inovasi dan startup digital. Letak inovasi bisnisnya karena tadi jadi di agensi Kasidit sendiri benar-benar fokus pada beberapa niche sehingga bisa memaksimalkan untuk niche tersebut dan benar-benar mendapatkan klien yang tepat untuk niche tersebut. Jadi hasilnya akan tetap konsisten
dan terus relevan. Ya, jenis inovasinya itu inovasi pelayanan dan inovasi proses kerja. Lalu ada klasifikasi inovasi incremental innovation, meningkatkan kualitas dan efisiensi jasa editing yang sudah ada. Lalu alasan layak dikembangkan karena pertama itu modal awalnya rendah karena ini berbentuk jasa dan memang tidak perlu banyak modal. Lalu karena ini di era sosial media, permintaan konten video terus meningkat pastinya. Lalu berikutnya juga ini model bisnis untuk video editing agensi itu terbilang fleksibel dan juga scalable. Lalu bisa dikembangkan menjadi agensi besar atau juga bisa berupa platform. Berikutnya ialah digital marketing strategi. Yang pertama itu ada segmentasi dan target pasar. Tadi target pasarnya kita fokuskan pada konten kreator, bisa dari pemula hingga menengah. Lalu juga podcaster aktif. Lalu juga ada kreator sosial media niche. Ada juga untuk edukasi dan hiburan, ada juga untuk game. Berikutnya channel digitalnya ialah kita menggunakan TikTok, Instagram, YouTube Short, lalu juga untuk berkomunikasi menggunakan WhatsApp bisnis. Untuk contoh konten atau kampanye kita bisa menggunakan contoh before after hasil editing, lalu juga bisa meng-highlight dari timeline editing yang kami buat dari layar-layarnya. Berikutnya juga ada tips editing dan konten juga bisa kami buat untuk mengundang engagement. Lalu berikutnya juga ada testimonial klien. Nah, berikutnya ada funnel atau pemasarannya. Jadi kami bisa mulai dari awareness, interest atau tarikan, lalu juga ada order dan repeat order karena memang kami fokuskan pada konten kreator, jadi kami berharap bisa para klien melakukan repeat order. Lalu berikutnya ada KPI sederhana. Nah, KPI-nya standar KPI-nya ialah klien yang aktif melakukan repeat order, lalu juga reach dan followers dari sosial media yang terus meningkat, lalu engagement rate yang meningkat, dan sudah. Berikutnya juga ada koordinasi dan target setting. Berikutnya pasti ada founder atau lead editor, ialah yang memimpin dan juga memberikan banyak ide kepada agensi, dan video editor juga. Berikutnya juga ada video editor, lalu juga ada motion graphic designer, itu untuk fokus kepada motion graphic. Lalu berikutnya juga ada marketing dan sosial media. Lalu berikutnya ada client support. Yang berikutnya ada peran dan tanggung jawab. Nah, founder sendiri tanggung jawabnya ialah quality content dan strategi, dan mencari relevansi untuk konten tersebut apakah masih relevan di waktu sekarang atau tidak. Berikutnya ada editor untuk editing konten utama, bisa dari cutting, tambahan efek, lalu juga penambahan sound effect dan lain-lain. Motion graphic designer ialah juga fokuskan pada animasi dan visual grafik. Berikutnya ada marketing, yaitu untuk promosi dan branding. Yang berikut ada customer client support, ialah untuk komunikasi pada klien. Target bisnisnya ialah 3 hingga 6 bulan. 20 atau 40 content creator aktif melakukan repeat order, pendapatan stabil dari paket bulanan, lalu juga meningkatkan followers hingga minimal 5.000 followers di sosial media. Lalu engagement rate ialah kurang lebih di angka 5%. Sekian dari presentasi saya untuk bisnis digital. Terima kasih.